Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke pemateri selanjutnya, Pak Prof. Asep Saifuddin, mungkin bisa dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Fitra itu sangat jelas dan insightful ya buat kita semuanya ya. Dan juga di akhir-akhirnya itu sudah ada beberapa sinyal kepada perguruan tinggi khususnya ya dan pendidikan secara umum gitu ya. Memang intinya bisa kita simpulkan bahwa efek dari COVID ini sangat masif ya, hampir semua sektor dan semua lapisan itu sudah dijelaskan oleh Pak Fitra Faisal itu dengan sangat bagus begitu ya. Dan sekarang persoalan yang muncul ini juga saya jadi terinspirasi dalam arti bukan solusi bisa langsung, tapi terinspirasi dari posisinya Mas Fitra ini kan sebagai direktur Next Policy kan gitu. Artinya apa? Artinya kita ini dituntut untuk melihat semacam bukan best practice lagi, tapi next practice gitu loh. Kalau sebut dengan next practice berarti memang belum punya kita ini ya, bagaimananya gitu. Kalau best practice itu tentunya ada ya, sesuatu yang secara best practice kita bisa lihat, bisa coba gitu. Kalau next practice ya dituntut memang kreativitas gitu. Nah, ingin saya sampaikan efek dari COVID ini kan pembelajaran pertama itu kan secara makro nasional. Ini tentunya adanya suatu pembelajaran bahwa virus ini memerlukan suatu pendekatan holistic integrated gitu ya. Jadi tidak bisa lagi parsialisme itu, ego sektoral itu sudah tidak laku itu oleh virus ini. Di mana umumnya di Indonesia khususnya di kepemerintahan itu masih saja itu ego sektoralnya masih kuat. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, saya lihat sudah mulai nih, holistic integrated-nya sudah mulai kelihatan. Cuman gagap gitu, karena memang tidak terbiasa gitu. Dari situ harus benar-benar dipelajari. Kemudian dari mikronya itu tadi SDM kita sebagai manusia, saya sih melihat memang ya saya tidak katakan tidak mudah, tapi mudah-mudahan di balik musibah itu selalu ada hikmah kan, di sebelahnya mudorot itu selalu ada manfaat itu. Tapi tergantung dari paradigma kita ya, paradigma manusianya itu sendiri. Jadi kalau kita tentunya seperti sekarang mengeluh dan lain-lain dan melihat sisi negatifnya saja memang agak berat. Tentunya ini harus melihat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya seperti yang dikatakan Mas Fitra tadi, yang 115 orang itu memang ini untuk makan, kebutuhan makan itu bagaimana itu harus dipikirkan oleh government, pemerintah. Jadi harus ada semacam kepastian policy dari pemerintah untuk memberikan kepastian ekonomi, paling tidak basic need-nya dari para yang mendadak nganggur gitu ya. Itu pemerintah lah itu ya. Kalau dari segi individu memang saya melihat paradigma kita ini harus mulai dirombak ya. Dengan adanya shock terapi ini dari COVID ini, best practice tidak jalan, terus rutin kita juga tergerus oleh situasi yang tidak mungkin gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat kita lebih terbuka gitu ya, lebih sadar, lebih aware, kemudian kita juga bisa lebih meningkatkan budaya gotong royong ya,
kemudian saling menolong, saling memberi itu sudah harus dilakukan untuk yang solusi jangka pendek ini. Karena orang pasti lapar kan itu ya. Nah, di dalam ke depan yang berkaitan pendidikan ya, ini pengalaman dalam 2 bulan terakhir di kita ya, di saya di Universitas Al-Azhar khususnya gitu, dan di situ juga ada Mas Aris tuh, Dr. Aris yang dari UMB tuh tentunya bisa memahami situasi sekarang ini. Betul juga ya hasil kajian dari LLDikti 3 di Jakarta saja ya yang ada kurang lebih 300 PTS di Jakarta itu 80%-nya itu kan PTS kecil gitu ya. Di mana student body-nya di bawah 2.000 gitu ya. Nah, kalau student body di bawah 2.000 kemudian mereka main income-nya itu dari mahasiswa, tentunya PTS itu agak berat, ya sangat berat gitu ya. Karena tadi disebutkan Pak Mas Fitra juga, orang tuanya sendiri sudah tidak bisa membackup untuk membayar gitu. Nah, kalaulah si mahasiswa itu pekerja, dia pun terkena PHK mendadak begitu ya, sehingga efeknya kepada universitas, katakan jadi tidak mampu membayar gitu ya. Jadi akhirnya yang saya lihat di beberapa PTS yang saya juga diskusikan dengan teman-teman LLDikti, memang ada kemungkinan bila ini panjang nih Mas Fitra dan kawan-kawan, kalau kejadian ini panjang sampai 3 bulan itu lagi, itu kemungkinan sudah tidak bisa membayar gaji full para dosen ya. Jadi kalau di PTN kan masih ada backup dari APBN. Kalau PTS 95% pendapatannya dari mahasiswa, kemudian gaji dari situ, gaji dosen dan teknik, semua operasional dari situ, itu udah indikasi berat gitu ya. Ada beberapa kampus yang stabil itu karena jumlah mahasiswanya relatif banyak ya gitu. Al-Azhar ini menengah ya, tidak di atas seperti UMB. Saya pikir mahasiswa di atas 15.000 itu rada tenang. Yang menengah ini juga jeda masalah waktunya juga tidak 2 bulan, tapi bisa kalau ini berpanjang bisa 5 bulanan, agak berat. Jadi betul juga kata Mas Fitra, agar upaya pemerintah menyelamatkan SDM gitu ya. Indikator ekonomi sudah jelas, kita banyak negatif turun, kemudian PHK kemana-mana. Modal, walaupun kita tidak kaya-kaya amat negara kita ini, tapi kan ada kapital modal itu. Jadi memang harus menyelamatkan SDM ya secara sistematis gitu. Nah, di dalam hal ini di perguruan tinggi, betul saat ini kegiatan perkuliahan tidak ada yang berhenti sebenarnya, karena memang ini waktunya sekolah sebenarnya, tapi study from home gitu ya. Nah, study from home bagi mahasiswa yang dulu menggunakan WiFi di kampus ini sudah tidak terjadi gitu. Sampai di mana ya ada yang meninggal itu innalillahi, dan mudah-mudahan dia husnul khotimah. Mahasiswa yang mengejar lokasi WiFi terburu-buru akhirnya tertabraknya itu efek ya. Nah, jadi mahasiswa kan akhirnya banyak menggunakan pulsa gitu ya. Begitu banyaknya pulsa yang dipergunakan, maka kampus-kampus itu ya bayar FPP udah nggak mau, harga berat. Kampus-kampus menengah itu memikirkan untuk membayar pulsa sekarang ini. Termasuk UAI memberikan pulsa 1 bulannya 100.000 ya. Dan mudah-mudahan bisa lebih dari, ya kemampuan kita sampai sekarang ini kurang lebih 3 bulan kita bisa save untuk membayar pulsa mereka. Itu kalau mahasiswa 5.000 kan, kalau 100.000 kali 3 udah 1,5 M per bulan
ya itu bisa dipikir, dibayangkan itu efeknya gitu ya. Kemudian yang kembali kepada bagaimana pendidikan, saya melihat begini Mas Fitra, ini next practice ya, plus ditambah pembelajaran akibat COVID. Secara individu, memang kita harus meningkatkan itu, pertama awareness, keterbukaan, kemudian kreativitas itu harus bisa dilakukan. Kreativitas itu jangan pikiran ini jangan mandek gitu loh. Harus betul-betul mahasiswa itu diberikan ruang untuk berkreasi. Itu saya juga sering menekankan kepada para dosen agar ruang berkreasi para mahasiswa itu harus ditinggikan. Kemudian ruang untuk kerjasama, ya, kebiasaan mahasiswa untuk bekerja sama itu harus ditingkatkan. Jadi bukan hanya kebiasaan untuk kompetisi yang sifatnya individu gitu ya. Itu ya yang kami perlu ya di kampus itu bukan hanya kompetensi di hard science saja, bukan hard knowledge saja, tapi soft kompetensinya harus. Jadi itu yang harus kita perkuat gitu. Nah, adapun skill ya ini menengah, jadi jangka sekarang ini memang harus ada solusi dalam arti memanfaatkan teknologi dan lain-lain. Cuman saya tadi mendengar di kasus desa bagaimana gitu ya. Itu tentunya harus ada fasilitas WiFi, itu mau tidak mau, satu itu. Kemudian harus ada training ke sana. Ini kan mendadak banget ya, ada tidak semua orang langsung bisa menggunakan digital learning atau online learning. Nah, kalau untuk kompetensi ya dalam arti umumnya itu harus meningkatkan kemampuan makro kompleks problem solver. Jadi si mahasiswa itu harus bisa melihat persoalan kompleks itu ya, yang single beberapa angle gitu. Tadi Mas Fitra memberi contoh-contoh ya, bahwa COVID itu menyebabkan kemana-mana. Nah, itu harus mampu oleh mahasiswa dilihat ya. Kemudian kedua adalah critical thinking dari mahasiswa itu seperti ask question, kemudian skeptisismnya itu sudah gitu ya. Bukan kritis dalam artian negatif, selalu berbeda pendapat, bukan. Tapi how to criticize something yang memang untuk kebaikan pengembangan gitu ya. Kemudian creativity ya, dan halo. Dan yang penting lagi adalah coordinating with other. Itu kompetensi yang harus dimiliki program studi apapun gitu ya. Nah, sekarang untuk tambahannya lagi tentunya emotional intelligence itu ya harus ya. Jadi di kampus tuh harus ada basis yang tadi yang saya katakan complex problem, kemudian critical thinking, creativity, coordinating with other, kemudian emotional intelligence itu harus kuat, plus analitik ya itu ya, analitik ya. Jadi analytical thinking yang tidak bisa digantikan oleh komputer. Itu harus menjadi basic competence ya. Kalau untuk dalam arti keilmuannya sekarang ini dan juga ke depan itu ilmu-ilmu kesehatan itu harus diperkuat, dan ada basic health, ilmu kesehatan yang secara umum harus difahami oleh mahasiswa dan bahkan para siswa sebelum di bawahnya tentang apa sih perilaku sehat itu ya, kemudian berkaitan dengan obat-obatan itu bagaimana dan lain-lain. Kemudian yang paham. Berkaitan dengan bidang keilmuan, kita ini kan
karena betul-betul ada sudden shock gitu ya oleh virus, kita tidak pernah tahu behavior mikroorganisme. Sebenarnya tidak harus bidang mikrobiologi itu memahami itu, tapi mahasiswa harus paham di basicnya itu hubungan interaksi antara manusia dan mikroorganisme. Itu tidak tahu kita gitu ya. Sehingga ya ini saya pikir dunia juga nih terjadi, sehingga shock juga melawan COVID yang tidak terprediksi gitu. Dalam bidang ilmu lagi yang perlu dikuasai oleh para mahasiswa yang ke depan adalah virologi, ilmu virologi yang berkaitan dengan virus. Dan secara teknis itu vaksin, ilmu tentang vaksin itu saya pikir di Indonesia harus dikembangkan. Nah, itu aja kalau ini saya ya. Nah, kalau pengalaman di Al-Azhar untuk menghadapi sekarang, memang akhirnya semua kelas kita menggunakan online ya, termasuk kepembimbingan skripsi ya, konsultasi dengan dosen, itu semuanya dilakukan dengan online. Dan dengan sangat terpaksa praktikum itu ditiadakan dulu ya untuk sementara. Atau kalau bisa diganti dengan simulasi komputer, itu diganti dengan simulasi komputer. Tapi kalau sama sekali tidak bisa diganti dan harus datang ke lab, sementara ditutup gitu ya. Termasuk pengambilan data harus ngambil ke lapangan, itu sudah saya putuskan jangan, karena high risk gitu ya. Kalau misalnya ambil data ke lapangan, ada sesuatu itu yang tanggung jawab rektornya nanti. Maka saya bikin surat edaran, semua yang akan turun ke lapangan itu saya tutup, tidak bisa gitu. Bisa diganti dengan komputer ya. Kemudian untungnya di Al-Azhar yang waktu saya jadi rektor itu saya punya program namanya blended learning ya. Jadi LMS sudah biasa ya, learning management sistemnya sudah biasa gitu. Ya memang ada tambahan cost karena sekarang menjadi semua masif gitu. Ya kita kerjasama dengan Indosat, dengan Telkomsel untuk beberapa paket murah di masa COVID gitu. Itu aja kalau yang pengalaman saya. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya nanti bagaimana sebaiknya ke depan itu nanti coba kita diskusikan. Jadi sebagai trigger diskusi, saya pikir Mas Rofi itu saya sampai sekian aja dulu ya. Jadi mohon maaf tidak menyediakan slide presentation ya. Mudah-mudahan ini, tapi saya pakai Kopiah presentation aja nih sekarang nih itu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Itu saja. Ya. Sementara. Dan ada sedikit tambahan nih ya, sedikit aja. Perilaku riset ya, kita ini kan kurang ya. Mahasiswa itu terlalu instan. Jadi berpikir riset yang itu kurang. Jadi saya titipkan juga entrepreneurship ya, tapi entrepreneur tanpa riset juga kedodoran. Jadi menurut saya perilaku riset mahasiswa ini harus kita tingkatkan gitu ya. Nah sedikit mungkin Pak ini Mas Fitra ya. Tadi kan kita terdisconnect ya, yang ada blessing in disguise itu. Ada juga dari segi ekonomi yang saya merasa ada kelemahan kita juga ya, yaitu kurang mengembangkan endogenous growth theory, Pak. Kayaknya demikian. Nggak dianggap sepertinya itu endogenous growth theory itu yang sangat memperkuat sumber daya alam sama sumber daya manusia. Itu di Indonesia walaupun kita punya banyak sekali sumber daya alam, saya pikir bukan pionir di dalam ekonomi endogen ya. Kalau saya mungkin nanti juga perlu tuh dikembangkan yang namanya teori pertumbuhan endogen itu. Itu saya sebagai non ekonomi menganggap bahwa itu sangat penting. Artinya
di mana kampus saya yaitu Institut Pertanian Bogor itu sangat-sangat bertanggung jawab ya terhadap ekonomi berbasis sumber daya ini ya. Tentunya harus bergabung dengan teman-teman di UI supaya kita tidak dislocated gitu ya. Dan digital ekonomi kita ikut. Tidak berarti digital ekonomi kan menghilangkan komponen substansi pertanian kan, tidak berarti begitu. Tapi substansi pertanian harus dipakai dan teknologi digitalnya sebagai tools gitu ya. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Prof. Asep atas materinya, sangat bagus banget Pak. Jadi mungkin saya bisa simpulkan sih sebenarnya kayak garis besarnya adalah mungkin yang skill kompleks yang dibutuhkan itu dari future jobs yang dari World Economic Forum tentang critical thinking dan problem solving dan lain-lainnya. Itu ambil dari situ.